yang terakhir, bagaimana kita menghadapi tahun 2021 ke depan? Tuhan ingatkan saya, hiduplah dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya percaya kalau kita tidak menyimpan dosa, kita tidak menyimpan kejahatan, kebohongan, hidup kita akan jauh lebih tenang. Percuma kita punya semua harta kalau hidup kita nggak tentram, kalau hidup kita nggak tenang. Jangan mengambil keputusan yang Anda akan sesali. Jauhilah dosa. Jangan sampai berbuat jahat sama orang hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan. Jangan sampai kita nipu orang. Lebih baik roti sedikit tapi kita hidup damai sejahtera daripada uang melimpah tapi kita tidak tenang hidupnya, susah tidurnya, makan pun tidak jadi berkat. Tuhan ingatin saya, ayat ini kuat sekali. Ayo umat Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, pastikan bisnis kita jalani dalam kebenaran. Kalau kita mau hidup tenang, rumah tangga kita harus jalan dalam kebenaran. Jangan lagi simpan-simpan dosa. Jangan lagi diam-diam nonton video porno. Jangan lagi diam-diam mulai chatting dengan pacar lama. Jangan lagi diam-diam selingkuh sana-sini. Ayo buat keputusan yang benar. Di mana ada kebenaran, akan di situ tumbuh damai sejahtera. Jangan lagi makan uang riba. Jangan lagi makan uang suap. Mazmur 15 ayat yang kelima berkata, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ngeri mendengar begitu banyak orang korupsi. Ngeri bagaimana orang memanfaatkan setiap proyek yang ada di negara ini untuk keuntungannya sendiri. Tapi saya mau bilang gini, orang percaya, dengar baik, lebih baik roti sedikit asalkan kita hidup damai sejahtera daripada kita serakah, kita binasa selamanya. Jangan makan uang riba, jangan makan suap, jangan pakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan mengikuti apa yang biasa dilakukan orang. Seringkali itu jadi excuse kita. Kita ikut-ikutan melakukannya dengan alasan, semua orang juga buat. Jangan mengikuti apa yang biasa dilakukan orang. Dalam mengikut Tuhan, kita harus belajar peka kepada pimpinan rohnya di dalam hati kita. Rohnya pasti membimbing kita untuk mengatakan ya atau tidak. Memastikan kita nggak pakai cara-cara manusia yang tidak berkenan. Meskipun kita punya kesempatan, money laundry, penipuan, suap, dan lain sebagainya. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Waktu saya terima visi dari Tuhan untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia, harus membangun 10 sekolah berasrama. Tiba-tiba saja ada orang yang mendatangi saya dan menawarkan donasi yang begitu fantastis. Tapi dengan cara, saya akan menerima uang sekian miliar, tapi harus menyetor sebagian kepada orang ini. Meskipun hanya lulusan teologi ya, tapi saya mengerti bahwa ini money laundry. Saya berkata tidak. Sampai ini bukan dari satu orang aja. Ada 3 orang yang menawarkan. Sampai yang terakhir ini marah dan berkata kepada staf kami, kamu yayasan sombong. Kalian sudah banyak uang ya. Tapi staf saya dengan tegas berkata, kami butuh uang, tapi kami tidak mau curang. Saya ingin tinggalkan pesan ini buat kita. Jangan lupakan hal-hal baik yang Tuhan ajarkan kepada kita di masa-masa yang tidak baik. Peganglah itu. Menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita menghidupi hidup kita ke depannya. Jangan lagi curang hanya karena kita butuh uang. Pastikan kita melakukan semuanya di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hidup kita akan penuh damai sejahtera. Saya mau saksikan ketika kami menolak semua tawaran-tawaran cara-cara manusia yang tidak berkenan kepada Allah. Bukan kami tidak butuh uang. Kami sangat butuh uang. Tetapi Tuhan memberikan pembelaan. Bagaimana di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan menolong kami untuk bisa terus melanjutkan pembangunan sekolah berasrama. Meskipun pelan-pelan, tapi pasti. Janjinya teruji, firman-Nya terbukti. Berkat Tuhan pasti tersedia bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Tuhan memberkati. Have a blessed New Year. Saya percaya kasih karunia Tuhan pasti menyertai kita semua. Mengenal lebih dekat
kehangatan matahari pembawa harapan baru bagi anak-anak bangsa dan masyarakat pelosok di Indonesia.